Sebentar ya, hadirin sekalian, kita akan mulai dalam 2 menit lagi. Sementara itu, uh, Pak Wahyu akan mempersiapkan uh, yang akan ditayangkan hari ini. Oke, sembari menunggu, mungkin saya juga tertarik nih dengan hadirin sekalian. Tampaknya di ruangan ini sudah ada 16 peserta ya, yang tertarik untuk menonton Warren Talks edisi pertama kita. Sebelumnya, iya, sebelumnya dari hadirin sekalian, apakah ada yang sudah pernah trading waran terstruktur? Mungkin kalau ada yang pernah trading waran terstruktur, mau produk KGI atau produk yang lainnya, boleh raise hand di Zoom, biar kita tahu. Tes, apakah sudah nampil di layar monitor? Udah balik kembali seperti ini. Sepertinya ada. Oke, ini ada dari Pak Topan, pernah BBCA HD. Oke Pak, berarti udah pernah ada pengalaman ya. Untuk tradingnya sendiri pada saat itu, apakah menghasilkan keuntungan atau mungkin kira-kira ada kesannya nih dari menggunakan atau trading waran terstruktur. Apakah ada kesan yang baik misalnya? Karena BBCIH kebetulan juga merupakan salah satu dari produk kita ya. Oke, Siapa nih? cuman Bapak Topan 32, Reminas. 32. Iya, lumayan ya. Berarti kita, Bapak mungkin pernah scalping produk kita sebelumnya ya. Dan walaupun cuma walaupun gapnya cuma Rp2 ya, cuma 2 tick, tapi seperti yang akan kita pelajari nanti, waran terstruktur memberikan kesempatan yang berbeda dengan trading saham. Nah, jadi untuk tanpa menunda lagi, kita akan mulai presentasi kita kali ini. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita mengenal pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Wahyu Budi Arianto. Jadi ini adalah sedikit background dari Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah lulusan UI tahun 2015, telah memegang banyak sertifikasi, contohnya sebagai wakil perantara pedagang efek. Terus selain itu adalah Pak Wahyu telah berpengalaman ya trading di 3 pasar, yaitu di IDX, Indonesian Stock Exchange, telah berpengalaman juga trading di saham Amerika dan juga di Singapore Exchange, dan telah berkecimpung di dunia capital market, derivative market, dan lain-lain selama 10 tahun. Oke, mungkin boleh dilanjutkan. Dan untuk tema kita hari ini adalah Warren Talks atau edisi Warren Talks pertama kita yang berjudul Rahasia Matriks Waran dan Strategi Mendapatkan Profit Konsisten. Jadi pada saat ini kita akan memberikan bagaimana cara kita dapat menggunakan matriks waran dan strategi yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan profit konsisten. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sebelumnya pernah tahu atau pernah mencoba trading waran, tapi mungkin profitnya masih kurang konsisten, harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian dapat dari Warren Talks kali ini mempelajari bagaimana caranya kita membuat strategi yang baik untuk trading waran terstruktur. Oke, untuk selanjutnya saya akan alihkan ke Pak Wahyu. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Brevi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Arianto. Saya pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sharing session dengan judul Rahasia Matriks Waran dan Strategi Mendapatkan Profit Konsisten. Eh, Saya doakan juga Bapak Ibu semuanya yang sedang hadir, sedang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas
kehadirannya dalam acara sharing session di siang hari ini. Jadi saya cukup berterima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu semuanya karena berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing session kali ini. Baik, eh, sebelumnya saya perlu garis bawahi dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin pada kesempatan sharing session kali ini agak sedikit berbeda karena yang pertama adalah nanti akan banyak prakteknya dibanding tampilan slide-nya. Mungkin agak kurang jadi saya harus garis bawahi mungkin ada yang kurang nyaman ketika stop share terus kemudian beralih ke tampilan lain jadi yang pertama adalah terkait dengan simulasi praktek bagaimana menghitung harga teoritis, bagaimana mengetahui harga waran terstruktur itu menggunakan matriks waran yang disediakan oleh kami KGI Sekuritas Indonesia sebagai issuer dan market maker, dan kemudian ada juga praktek terkait dengan bagaimana menganalisis secara teknikal market structure dengan bantuan trading view. Dan kemudian yang ketiga, simulasi dengan menggunakan Microsoft Excel terkait dengan profit dan loss yang mungkin nanti bisa ada sedikit gambaran terkait dengan risk and reward trader bagi yang mau konsisten atau mengkombinasikan strateginya seperti RCA atau mungkin lump sum dan lain sebagainya. Nanti akan ada pengalaman yang lebih real daripada melihat slide, tampilan slide yang mungkin hanya satu slide dan kemudian tidak ada experience yang lebih real. Kemudian saya juga perlu garis bawahi bahwa edukasi waran terstruktur kali ini agak sedikit mungkin levelnya udah tingkat lanjut karena memang untuk penggunaan matriks waran dan kombinasi berbagai macam strategi itu mungkin beberapa trader seharusnya sudah mengenal atau sudah punya experience trading di waran terstruktur atau sebelumnya sudah mengerti setidaknya terkait dengan harga pelaksanaan, harga underlying-nya, terus terkait dengan implied volatility-nya, dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, kalaupun Bapak Ibu masih pemula atau mungkin baru mau mengenal produk waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia, jangan khawatir, tidak perlu beranjak dari layar monitor masing-masing, cukup mungkin kita sambil belajar bareng. Nanti kalau misal masih bingung, Bapak Ibu semuanya bisa baca beberapa materi edukasi yang lebih komprehensif di sosial media atau konten edukasi yang kita sediakan, atau mungkin di website kami juga tersedia beberapa edukasi terkait dengan waran tersebut. Nah, meskipun materi edukasi kali ini untuk tingkat lanjut, tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya akan coba ulang atau mungkin refreshing terkait dengan apa yang dinamakan waran terstruktur. Jadi, waran terstruktur itu adalah salah satu instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, ETF, dan lain sebagainya yang memungkinkan pembelinya, jadi Bapak Ibu semuanya yang beli waran terstruktur itu punya hak. Jadi bisa diperhatikan ya, murni hak, tidak ada kewajiban. Jadi hak untuk membeli dan hak untuk menjual underlying waran terstruktur di harga dan waktunya tertentu. Jadi harga tertentu itu artinya adalah harga pelaksanaan yang sudah disetting oleh issuer atau penerbit. Dan waktu tertentu adalah periode yang sudah disetting oleh issuer. Misalnya periode 4 bulan. Berarti penerbit men-setting satu produk waran terstruktur dengan periode berlakunya 4 bulan. Kemudian harga pelaksanaan misalnya underlying-nya Bank BCA. Terus kemudian disetting harga pelaksanaan 10.000. Berarti kita mengunci harga beli. Kalau secara haknya itu terdiri dari hak untuk membeli, artinya waran terstruktur tipe call. Jadi mengunci harga beli. Sebagai contoh adalah ketika kita membeli waran terstruktur dengan underlying BCA, jadi kita mengunci harga beli di harga pelaksanaan tersebut. Produknya misalnya harga pelaksanaan di setting dikunci di harga 10.000. Asumsinya adalah kalau periodenya 4 bulan, kalau kita beli di harga lebih murah, terus kemudian di 4 bulan kemudian saat jatuh tempo itu harga rata-rata underlying-nya itu lebih dari 10.000, misalnya 11.000. Berarti selisihnya adalah keuntungan bagi si trader. Nah, begitu. Logikanya begitu. Cuma karena waran terstruktur adalah murni hak, nggak ada kewajiban, jadi sangat berisiko sekali kalau misalnya dipegang sampai jatuh tempo. Karena nanti akan ada simulasinya terkait dengan
kalau misalnya kita pegang sampai jatuh tempo, kita harus hitung break-even-nya. Nah, itu sangat berisiko, makanya kami rekomendasikan untuk bisa ditradingkan di secondary market. Jadi ketika harga bergerak dari 30 ke 33, dari 27 ke 31, bahkan satu tick saja itu udah bisa bikin cuan trader. Karena uniknya adalah waran terstruktur itu keunggulannya adalah harga penjualannya di Indonesia itu tidak terkena potongan pajak penjualan 0,1%. Jadi fee beli dan fee jualnya itu sama. Misalnya sebagai contoh ya, kalau misalnya KGI Sekuritas Indonesia fee belinya adalah 0,18%, berarti fee jualnya 0,18%. Jadi kalau misalnya kita beli di underlying itu berarti belinya 0,18, jualnya 0,28. Itu kan kalau misalnya waran terstruktur lebih lebih murah biaya brokernya. Nah, kemudian secara logika kalau udah paham terkait apa itu waran terstruktur, kemudian keunggulannya apa? Kenapa kita perlu beli waran terstruktur meskipun sudah ada saham underlying? Jadi seperti yang di pojok itu ada tulisan, kalau udah nyobain trading waran terstruktur dan kecanduan, jadi nggak perlu ninggalin trading saham acuan. Ya, betul. Jadi sebenarnya untuk saat ini produk waran terstruktur hanya tersedia tipe call. Jadi dengan asumsi adalah harga underlying itu akan bullish. Jadi untuk tipe put yang memproyeksikan harga saham underlying itu untuk bearish itu belum tersedia. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, Bursa Efek Indonesia ketika short selling sudah mulai diberlakukan di Indonesia, mungkin waran tipe put juga akan bisa diberlakukan. Kemudian keunggulannya yang pertama adalah kenapa kita perlu trading waran terstruktur? Yang pertama, kita hanya perlu modal yang lebih minimal dibanding kita beli di saham underlying. Sebagai contoh saja, kalau misalnya beli satu lot di saham underlying itu butuh modal sekitar, kalau misalnya Bank BCA, satu lot itu 100 lembar, beli harga 10 ribuan berarti kita harus mengeluarkan 1 juta, sekitar 1 juta lah. Nah, kalau misalnya beli di water struktur, harganya sekitar 30 perak per unit, terus 40 ada yang 100 perak, itu artinya per satu lot itu hanya cukup mengeluarkan 5.000 sampai 10.000 rupiah saja. Jadi cukup terjangkau. Dan exposure-nya itu bahkan bisa lebih besar dari pergerakan saham underlying. Jadi ada yang namanya faktor leverage atau daya ungkit. Jadi kalau misalnya leverage atau daya ungkit di waran terstruktur itu misalnya 4 kali atau 10 kali, artinya 1% pergerakan di saham underlying, 10% di waran terstruktur. Nah, selain dari adanya leverage, yang berikutnya keunggulannya adalah risikonya sudah terukur. Jadi kerugian maksimal yang diterima oleh trader itu sebatas yang dikeluarkan oleh si trader dalam membeli waran terstruktur. Jadi kalau misalnya amit-amit, kalau misalnya yang misalnya kita beli di harga 30, terus kemudian eh, ada di tengah-tengah periode ada suspend atau mungkin ada delisting underlying-nya. Otomatis kan diselesaikan secara uh, terminasi lebih awal. Tapi ternyata dalam kondisi out of the money atau di bawah harga pelaksanaan, otomatis jadi hangus. Nah, itu salah satu risiko juga. Tapi kita bedanya adalah dengan produk futures atau produk forex, mungkin perdagangan berjangka di Indonesia, kita harus nambahin modal tertentu atau initial margin untuk menikmati fasilitas leverage. Tapi kalau waran terstruktur itu nggak perlu. Jadi cukup sebesar yang kita beli waran terstruktur. Ngeluarin 10.000 kalau hangus ya berarti hilang 10.000 gitu. Nah, kalau misalnya kita pegang sampai jatuh tempo dan di akhir waktunya ternyata harga diselesaikan secara out of the money di bawah harga pelaksanaan, itu juga hangus. Nah, risikonya itu tadi sudah sedikit disinggung terkait dengan suspensi atau delisting, dan risiko yang paling penting buat trader adalah risiko peluruhan waktu atau time value decay. Jadi Bapak Ibu semuanya harus perhatikan ya kondisi atau spesifikasi dari produk waran terstruktur. Jadi semakin tinggi time decay-nya, itu semakin besar probabilitas untuk mengurangi harga harga teoritis waran terstruktur tiap harinya. Jadi kalau misalnya ada produk waran terstruktur yang theta cash-nya itu sebesar Rp1, artinya kalau misalnya harga saham underlying-nya itu sama, tetap atau sideways, terus dipegang sampai hari besok, terus besok masih sama,
Nah, itu harga teoritisnya udah berkurang Rp1. Tapi kalau misalnya datanya 0,2, berarti masih berkurang 0,2, masih belum terlalu berpengaruh. Baru hari ke-5, 0,2 kali 5 baru berkurang Rp1. Dengan kondisi underlying-nya yang sama. Harga underlying sama. Nah, kalau misalnya udah tahu definisi keunggulan dan risiko, ini di sebelah kanan layar Bapak Ibu semuanya ada produk waran terstruktur KGI Sekuritas Indonesia yang sudah listing dan bisa ditrendingkan di semua platform broker sekuritas di Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak wajib menjadi klien KGI Sekuritas untuk bisa trading produk KGI Sekuritas. Jadi misalnya sambil sekarang juga market masih open, kalau misalnya mau ngecek produk waran terstruktur KGI itu bisa dicek ya. Ini ada contohnya, ada Arto, terus Astra, BCA, BRI, BRPT, dan lain sebagainya. Nah, rencananya pada bulan ini di 19 November nanti kita akan menerbitkan produk baru lagi sebesar 11 produk. Jadi nanti bertambah dari 8 produk ditambah 11 menjadi 19 produk. Jadi lebih komprehensif dan lebih uh, mengakomodir kebutuhan trader di Indonesia. Dan spesifikasinya juga kita setting untuk terbaik atau mungkin memudahkan trader di Indonesia untuk mendapatkan exposure dan mudah untuk mendapatkan profit. Nah, terus salah satu tools analisis untuk trading waran terstruktur adalah menggunakan matrix waran. Jadi sebenarnya selain matrix waran kita bisa gunakan seperti misalnya waran search untuk melihat atau untuk membuat komparasi beberapa produk spesifikasi waran terstruktur di antara underlying yang sejenis atau mungkin di antara penerbit yang lain gitu. Bapak Ibu semuanya juga bisa baca atau lihat di waran search di website kami. Jadi untuk membandingkan seperti misalnya datanya, seperti misalnya sensitivitasnya dan lain sebagainya. Nah, selain waran search ada yang namanya matrix waran. Jadi matrix waran ini sebenarnya lebih komprehensif dibanding kalkulator waran. Kalau kalkulator waran itu kita hanya bisa menghitung harga teoritis satu persatu. Jadi misalnya harga underlying bergerak di level tertentu, kita bisa hitung harga teoritisnya menggunakan kalkulator dan kelihatan harga teoritis waran itu di level sekian. Nah, kalau misalnya matrix waran itu nanti terlihat secara detail, langsung terlihat di level-level sekian 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 langsung terlihat. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa kombinasikan dengan berbagai macam strategi. Misalnya Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa menggunakan analisis fundamental dan sentimen untuk melihat market structure, apakah lagi trend bullish dan lain sebagainya. Dan kemudian dikombinasikan dengan technical analysis support resistance, dan kemudian bisa dikombinasikan dengan strategi holding periodnya dari Bapak Ibu semuanya. Apakah perlu untuk dilakukan strategi intraday atau scalping, atau bahkan strategi alternatif kalau misalnya intraday-nya nggak berjalan dengan baik, ya di hold sampai hari berikutnya. Nanti kita coba simulasikan dengan matrix waran. Nah, yang paling penting, kenapa harus ada matrix waran? Adanya matrix waran itu berarti transparansi bagi trader non-market maker. Jadi trader non-market maker di Indonesia itu bisa mengontrol harga-harga kuotasi yang disediakan oleh market maker. Jadi kalau misalnya trader atau Bapak Ibu semuanya itu di rumah cek matrix waran KGI, terus produknya ini, terus dicek harga sekian, harusnya bergerak ke level sekian. Tapi di real marketnya ternyata bergerak melebar atau melenceng. Itu kan liquidity providernya itu nggak bagus gitu. Nah, kita KGI Sekuritas Indonesia itu mencoba untuk membuat transparansi dan menyediakan liquidity provider atau kuotasi harga bid ask secara konsisten di tiap harinya itu secara transparan. Jadi nanti bisa cek di matriks waran yang kita sediakan. Ini sebagai contohnya adalah harga matriks waran kita kita coba contoh dulu dari matriks waran per 28 Oktober. Nanti setelah per 28 Oktober kita beralih ke simulasi secara real hari ini. Jadi untuk melihat ini
saham Adara waktu 28 Oktober itu masih di kisaran 3.600. Jadi matriks suaranya itu terlihat nih dari kita posisinya untuk di analisis skenario-nya dari harga pembelian. Misalnya kalau di level 3.690 atau 3.070, sorry 3.700 kita bisa jual di harga sekian. Jadi beli di harga 112. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau trader non market maker mau beli waran terstruktur, itu parameternya adalah harga as. Nah, kalau mau jual itu harga. Jadi jangan keliru ya. Kalau misalnya nanti yang mau jual tapi harga bidnya masih di harga level yang sama, itu artinya Bapak Ibu semuanya masih masih belum untung gitu. Misalnya beli di 112, tapi ketika naik satu tik atau dua tik, tapi harga bidnya masih 112, berarti ketika dilakukan sell ya masih masih belum untung karena masih dipotong biaya broker. Nah, kita coba ilustrasi secara real di matriks waran yang kita sediakan. Saya coba stop share dulu. Nah, sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya. Sepertinya sudah nampil ya. Iya, udah oke. Pak Wahyu sudah tampil di layar. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya kalau mau menggunakan matriks waran, yang pertama adalah masuk ke website Waran KG. Bisa dari home atau searching di Google atau bisa eh, langsung dari beberapa sosial media dan klik di Waran KGI itu bisa. Nah, ini contoh tampilannya ketika kita masuk di tampilan matriks waran. Nah, tempatnya ada di alat waran atau waran tools dan langsung pilih matriks waran. Nah, ini tadi detail dari waran detail untuk spesifikasi, kalkulator untuk menghitung harga teoritis satu persatu, dan untuk setting kalau misalnya dipegang sampai besok itu eh, peluruhan waktunya itu berapa, itu kelihatan di harga teoritis kalkulator waran. Nah, pencarian waran tadi yang saya singgung juga terkait dengan untuk screening atau memilih waran terstruktur dengan perbandingan beberapa spesifikasi underlying yang sejenis atau dengan penerbit yang berbeda. Terus klik metrik waran. Nah, kalau misalnya udah tampil metrik waran, Bapak Ibu semuanya udah sebelumnya misalnya per hari ini kita lihat yang sedang pullback, misalnya Arto. Ya, kita lihat Arto misalnya di pagi tadi itu ketika kita beli berarti harga parameternya adalah as. Berarti kalau misalnya di level 2560 kita klik di sini untuk analisis skenario dapat di harga 49 dan di skenario kan level resistennya adalah di harga 2610. Berarti kita dapat di harga sekitar 53. Nah, 1% pergerakan di saham underline Arto, ini ada Arto, terus harga pembelian kalau underline sekian, harga penjualan kalau di underline sekian, itu naiknya sekitar 1,56%. Tapi di waran terstruktur sudah naik 8,16%, dari 49 ke 53, udah profit. Itu tadi pagi sampai di siang tadi. Nah, ini kan terkait dengan untuk melihat harga-harga atau level-level dengan bantuan analisis teknikal. Nanti kita coba ilustrasikan dengan analisis teknikal juga. Nah, kalau misalnya harga harga rata-rata pembelian kita mau menerapkan metode RCA atau rupiah cost averaging. Jadi kalau misalnya kita beli di 48, 47, 47, 46 atau 45 karena kita untuk manage risiko bahwa kemungkinan ada penurunan, masih ada penurunan lagi atau secara fluktuasi itu masih turun terus habis itu kita proyeksikan naik beberapa tik kemudian. Maka kita sudah bisa
setting market order di 48, 46, 45, dan sekian-sekian. Nanti kita ada simulasi juga terkait harga rata-rata pembelian dan ketika dijual dan dikalkulasikan dengan broker fee dari OLT masing-masing yang Bapak punya gitu. Kalau misalnya 0,18 berarti penjualan di 0,18 belum tentu untung kalau misalnya masih satu tik atau pergerakan dua tik di waran terstruktur. Nah, kalau misalnya kita balik lagi terkait dengan slide yang udah balik ke slide ya. Ya, udah balik ke slide. Oke, terima kasih. Jadi tadi kan udah tahu cara buka matriks waran dan cara gunain analisis skenario. Kita juga harus tentukan, misalnya Bapak Ibu semuanya kan tiap trader itu punya risk profile yang berbeda. Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau misalnya eh, trader A atau trader B itu kecenderungannya adalah pengen sih eh, untuk melakukan transaksi dalam waktu yang singkat untuk eh, menikmati fasilitas transaksi yang singkat, dapat profit singkat. Nah, itu kan cenderung cocok dengan metode intraday trading atau scalping. Jadi Bapak Ibu semuanya juga harus lihat analisis teknikal candlestick chart dari market structure-nya, apakah dia masih bullish continuation ataukah dia sudah reversal, dan dikombine dengan indikatornya, apakah dia masih overbought atau mungkin masih di area netral atau mungkin bisa jadi sudah di area oversold dan habis itu balik arah menjadi uh, bullish. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya menginginkan untuk trade dengan Bapak Ibu harus lihat produk yang sensitivitasnya itu tinggi. Kalau masih bingung, sensitivitas itu apa sih? Sensitivitas waran itu adalah eh, seberapa sensitif sih pergerakan waran terstruktur jika dibandingkan dengan saham underlying-nya yang mendasari penerbitan waran. Jadi kalau misalnya sensitivitas itu diukur dalam ukuran tik. Jadi kalau misalnya sensitivitas satu tik untuk menggerakkan waran terstruktur, harga waran terstruktur itu dibutuhkan satu tik pada underline. Jadi kalau semakin rendah rasio tiknya, itu semakin sensitif waran terstrukturnya. Jadi misalnya sensitivitas 0,5, artinya untuk menggerakkan satu tik di waran terstruktur itu butuh butuh 0,5 tik di underline. Jadi underline-nya naik satu tik, otomatis di waran terstruktur naik 2 tik gitu. Karena kan 0,5 gitu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu semuanya mau strategi scalping, waran terstruktur yang cocok ya yang punya sensitivitas tinggi gitu, yang rasio tiknya itu rendah. Nah kemudian selain sensitivitas yang perlu dilihat adalah volatilitas underlying-nya yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa analisis underlying dengan metode perhitungan standar deviasi atau mungkin historical volatility sebelumnya atau mungkin mau gunain Bollinger Band juga bisa atau secara mudahnya hitung dalam secara harian misalnya sedang misalnya dalam suatu kondisi saham BRPT di beberapa waktu lalu itu sedang fluktuatif gitu ya itu bisa lah secara subjektif itu fluktuasi di satu hari perdagangan karena kan metodenya mau menerapkan scalping dalam satu hari. Nah, selain volatilitas underlying, itu ada yang namanya spread. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya harus cari yang spreadnya itu rendah atau kompetitif. Jadi yang misalnya spread dari saham underlying, sorry, spread dari waran terstrukturnya itu dari misalnya 41 ke 42 atau 41 ke 43. Ya maksimal 2 tik lah. Kalau misalnya tergantung pergerakan fluktuasi dari saham underlying. Kadang underlying-nya juga naik 2 tik secara sekaligus. Jadi di waran terstrukturnya juga terkadang naik 2 tik itu secara sekaligus. Spread-nya itu agak sedikit melebar. Nah, kalau misalnya strateginya adalah swing trading, satu parameter yang harus diperhatikan adalah peluruhan waktu. Karena kalau misalnya jadi peluruhan waktu itu kan seperti yang saya singgung sebelumnya, semakin besar peluruhan waktu, time value decay, itu semakin besar mengurangi harga teoritis waran terstruktur. Jadi kalau misalnya kita beli
peluruhan waktunya 1 atau 2 rupiah per produknya. Kalau misal kita beli, dipegang di hari berikutnya, kalau underlying-nya itu nggak gerak atau tetap, itu besok harga teoritis waran tertutuknya udah otomatis turun gitu. Kalaupun naik, underlying-nya besok naik 1 tik, harga waran terstruknya bisa jadi masih turun kalau 1 tik di waran terstruknya itu lebih kecil, maksudnya peluruhan waktunya lebih gede dari dari peluruhan waktunya. Jadi otomatis harga teoritisnya itu berkurang. Jadi menjadi sebuah risiko kalau misalnya strateginya swing trading dipegang beberapa hari ke depan, tapi cari waran terstruktur yang tetanya itu besar, itu sangat berisiko. Nah, kalau misalnya produk-produk waran terstruktur yang cocok bagi Bapak Ibu semuanya untuk ditradingkan dengan metode scalping ataupun swing trading. Kalau untuk saat ini memang kami menyediakan beberapa produk seperti BRPT, ERTO itu cocok untuk dijadikan strategi scalping karena punya sensitivitas yang tinggi. Bahkan kalau Bapak Ibu semuanya mau cek di website kami, itu tersedia sensitivitas ADRO kami atau ARTO kami atau SMGR kami itu bahkan ada yang di bawah eh, satu stick. Jadi 0,5 atau 0,6. Jadi kalau misalnya untuk menggerakkan 1 tik di waran terstruktur, itu cuma butuh 0,5 tik di underlying. Jadi underlying-nya naik 1 tik. Misalnya Ardaro atau Arto atau SMGR naik 1 tik, misalnya naik 10 rupiah sesuai fraksi perdagangan di underlying-nya. Nah, di waran terstrukturnya itu udah otomatis naik 2 tik harganya dari 30 misalnya ke 32 atau dari 100 naik ke 102 atau dari 150 naik ke 152. Itu kan udah sangat menguntungkan buat trader dan sangat menarik untuk dijadikan strategi scalping. Dan kemudian kalau misalnya strateginya adalah swing trading, kita di produk yang tersedia di bursa, itu saat ini ada produk yang yang tetanya itu rendah, 0,3 sampai di bawah 1 rupiah per harinya, peluruhan waktunya. Jadi kalau misalnya beli BCA, dipegang sampai besok, terus kemudian harga BCA-nya itu masih tetap, itu peluruhan waktunya itu cuma kurang 0,3, 0,4, jadi belum belum begitu mengurangi harga teoritis waran terstruktur. Untung-untung atau syukur-syukur kalau misalnya harga underlying-nya itu Bank BCA itu naik beberapa tik, ya kan otomatis sudah menaikkan harga waran terstruktur. Jadi begitulah beberapa strategi yang bisa dipilih dan produknya. Nah, kita sedang menyiapkan 11 produk baru nanti yang akan listing sebelum 19 November itu akan lebih menarik lagi karena spesifikasinya itu akan mengakomodir semuanya. Jadi tetanya rendah, terus sensitivitasnya tinggi, terus spreadnya kompetitif, terus volatilitasnya juga fluktuatif dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik buat investor untuk trading produk kita yang baru nanti listing 19 November. Dan ada beberapa perbankan yang memang kita proyeksikan untuk mengakomodir Windows dressing di tahun 2024 ini. Jadi seperti Bank Mandiri nanti tersedia, terus kemudian ada Bank BNI juga tersedia. Jadi nanti kalau periodenya 6 bulan, kita melewati Windows dressing, ada kenaikan harga di harga underlying, kita juga bisa trading di waran terstrukturnya naik 5 tik, 10 tik, otomatis sudah menggerakkan beberapa tik di waran terstrukturnya. Jadi udah mungkin bisa cuan puluhan persen dalam strategi scalping. Nah, kemudian kalau mau kombinasi, tadi kan udah paham terkait dengan holding period. Kita mau pegang di hari yang sama atau kita pegang sampai hari berikutnya. Itu kan tergantung technical analysis atau sentimen market atau mungkin misalnya Bapak Ibu udah menganalisis fundamentalnya gitu sampai beberapa hari ke depan kayak gitu. Contohnya lah misalnya Adaro untuk saat ini memang sedang technical bearish karena mungkin sudah terjadi gap up harga terus kemudian tutup gap di beberapa hari sebelumnya. Tapi mungkin kalau dengan strategi buy on rumors, sell on news, seperti misalnya ada berita Adaro nantinya akan membagikan dividen atau di RUPS luar biasa tanggal 18 atau 19 November kalau nggak salah, bisa tolong dikoreksi nanti, bisa dicek ulang. Ada RUPS dan kemudian Adaro akan mengeluarkan informasi atau mengumumkan bahwa dividen yield-nya itu lebih dari 30%. Itu kan sangat menarik. Jadi ketika sebelum
RUPS itu harganya bisa dikerek ulang ke lebih dari 4.000. Itu pergerakan satu tick di underlying atau dua tick di underlying udah gerakin 4 tick di waran terstruktur. Jadi misalnya strateginya adalah scalping, berarti langsung bisa 4 tick cuan gitu dalam satu hari. Nah, udah tahu terkait dengan holding period, kita bisa kombinasikan dengan strategi rupiah cost averaging. Jadi kalau yang masih bingung ya terkait dengan rupiah cost averaging, nanti kita ada simulasinya. Ya, Tapi ya. saya mencoba untuk mengadopsi mekanisme yang dibuat oleh Ya. Profesor Benjamin Graham tahun 43 dalam bukunya The Intelligent Investor Iya. terkait dengan Iya, dollar udah cost 3 averaging. orang, Jadi udah untuk 3 orang nih saya. beliau itu 4 orang ini, 4 orang mengeluarkan kembali. beberapa teori, Iya. salah satunya adalah dollar cost averaging. Jadi untuk mengakomodir kalau terjadi Iya. fluktuasi harga secara cepat, ketika dari harga underlying-nya naik dari turun, tapi kita sudah melihat titik support, tapi ternyata masih ada. Jadi untuk meminimalisir risiko kerugian atau untuk menurunkan harga rata-rata pembelian kita, itu bisa dilakukan strategi Iya. rupiah cost averaging. Jadi masih Iya. beli di harga sekian, beli di Iya, harga sekian, iya. beli di harga sekian secara beberapa level harga, secara Iya, berurutan, belum atau itu. mungkin secara kalau kita belum ada lihat modalnya. teknikalnya supportnya itu udah di level sekian dan Iya, belum kemudian punya. bisa kita akumulasi ulang juga tidak masalah. Itu tergantung Kenapa? strategi dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk rupiah cost averaging kita bisa lihat technical support resisten di 1, 2, 3 misalnya saham Arto di level sekian, sekian, sekian. Kita langsung cek waran metriknya. Oh, di level sekian itu harga teoritisnya di harga sekian. Nah, kita order di pasar di level sekian, sekian, sekian secara market order atau secara limit order. Jadi antri secara mekanisme antrian di bursa. Nah, kemudian ada orang yang memang maunya itu malas kalau misalnya kita akumulasi secara bertahap, pakai aja yang sekaligus, satu kali sekaligus secara serentak gitu. Bisa aja, bebas-bebas saja, karena kan pada akhirnya adalah tidak ada strategi yang menjamin 100% benar, karena di market, di dunia bursa saham, tidak tidak ada satupun yang bisa memprediksi market dengan tepat. Meskipun kita ada bantuan dari technical analysis, fundamental analysis, dan semacam itu hanya untuk membantu kita untuk memanage atau mengelola risiko. Jadi kalau misalnya risikonya, misalnya underlying-nya itu berpotensi balik arah, kan kita kalau misalnya balik arah, kita nggak mungkin jual kan. Makanya kita bisa wait and see, atau mungkin kita bisa akumulasi ulang dan nanti dijual di harga yang lebih tinggi. Itu kan memanage risiko. Jadi adanya fundamental technical sentiment itu membantu kita untuk mengelola risiko, bukan untuk memprediksi market. Karena nggak ada yang bisa memprediksi dengan tepat, akurat 100% secara konsisten. Itu nggak bakalan ada. Meskipun win rate tiap trader itu bisa beda-beda. Ada yang 50%, 60%, 70%, dan bahkan mungkin ada yang 90% gitu. Tapi kembali lagi, tidak ada yang bisa memprediksi market secara konsisten, akurat 100%. Nah, nanti setelah ini saya stop share ulang, nanti kita coba simulasi ulang dengan technical analysis. Ya, apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah terlihat Pak Wahyu. Oke, baik. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, saya sebelumnya mau menggarisbawahi dulu disclaimer bahwa pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode smart money concept. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu semuanya yang sudah terbiasa dengan metode konvensional, seperti misalnya pakai moving average untuk menganalisis support resisten, misalnya Bollinger Band untuk menganalisis volatilitas dan support resisten, SMA, kemudian menganalisis dengan bantuan Fibonacci, retrace, extension, dan lain sebagainya, itu saja.
kita sambil praktek di rumah, Bapak Ibu semuanya juga bisa langsung praktek juga di rumah kalau misal mau coba menganalisis dan buka website kami Matrix Warren. Ini kita coba pakai SMC biar lebih tidak terlalu banyak noise ya dari indikator-indikator tertentu. Smart money concept itu biasanya dipakai oleh hedge fund atau mungkin institutional trader. Jadi dalam lingkup atau scope gambaran smart trader. Nah, kalau misalnya jadi nanti kalau misalnya bingung, nggak masalah, Bapak Ibu bisa gunakan secara konvensional pakai yang saya sebutkan tadi. Nah, seperti misalnya saham Arto, itu terlihat ya di layar monitor Bapak Ibu semua. Itu terlihat bearish head and shoulder secara chart pattern. Kita bisa lihat market structure. Pertama adalah secara simple. Kalau misalnya smart money concept itu melihat market structure, itu cuma lihat apakah sudah breakout structure atau sudah keluar dari major trend, secondary trend, atau masih dalam area minor trend bullish atau mungkin belum masuk ke reversal. Kita lihat aja di sini major trendnya adalah misalnya bearish. Oke. Nah, kita lihat change of internal. Change of internal itu untuk menandakan perubahan. Change of internal itu menandakan perubahan dari major trend bullish. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya sebelumnya udah mempelajari Dow Theory, seperti misalnya ada yang namanya major trend, trend utama. Terus yang kedua ada yang namanya secondary trend atau secondary reactions. Jadi misalnya major trendnya adalah bearish, secondary trendnya adalah bullish. Seperti misalnya ini, bearish, bullish, bearish, bullish. Nah, itu secondary trendnya. Nah, kalau untuk major trendnya bearish, kita masih bisa memanfaatkan secondary reaction untuk menikmati kenaikan secara temporary atau secara sementara di underlying-nya. Kalau kita beli underlying kan risikonya tinggi. Kalau nanti berpotensi lanjutkan bearish selama dia belum breakout change of internal, dia masih lanjutkan bearish. Makanya kita beli warrant terstruktur itu hanya untuk mengakomodir kenaikan secara sementara. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat head and shoulder bearish, terus kemudian hari ini kita terlihat ada dari pagi tadi ada yang namanya secondary reaction bullish. Itu sebagai pro trader mungkin yang terbiasa menerapkan strategi kontrarian atau dari secara sementara. Jadi misalnya untuk secondary bearish dalam fase downtrend itu biasanya terjadi fase akumulasi seperti ascending wedge atau misalnya flag dengan flagpole bearish, terus habis itu ya lanjut bearish lagi karena secara major trend itu bearish. Selama dia belum breakout change of internal, dia akan tetap bearish gitu. Nah, kalau dia udah breakout change of internal dari sini misalnya dimension, kita lanjutkan misalnya dari fase downtrend ini terus breakout change of internal terus lanjut ke dimension. Dimension adalah area di mana majority hedge fund atau dengan dana besar itu mengakumulasi, itu nanti berpotensi lanjutkan reversal. Kita bisa cek juga dengan konfirmasi indikator lainnya, seperti misalnya volume. Kalau terjadi penurunan berarti volumenya ada decreasing. Kalau misalnya volumenya naik berarti nanti ada divergence. Terus kemudian kalau secara indikator, misalnya kita pakai analytics stochastic RSI. Kombinasi dari stochastic RSI dan kemudian kita lihat ada golden cross. Di bawah sini ada golden cross, misalnya ada potensi golden cross dan kemudian terjadi akumulasi dan kenaikan secara volume. Nah, di sini kita cek biasanya akan masuk ke fase fair value gap atau mungkin hanya ke fase area of interest, level of interest. Jadi hanya sampai ke level itu. Kalau misalnya nanti masih lanjutkan bearish, ya kita tinggal strategi scalping aja. Jadi memang untuk mengakomodir strategi scalping kita cukup melihat pergerakan secara cepat dari pergerakan saham underlying. Kalau misalnya kita share, kita langsung coba lihat di kombinasi dari PNL. And that's really, my friends, I think what really sets, there's so many things that set, of course, Kamala Harris and Donald Trump apart, but I think that
what you'll never Ini hear suara Donald siapa Trump ya? say is that you should be prevented from saying something because I disagree. And yet Kamala Harris, Belum every ketemu single suara yang harus action that di. she's taken, everything that she says, she'll often defend, not Eh, disagree Bapak Bervi bisa minta tolong bantuan untuk mute atau to silence her fellow citizens. And I think a person who Tampaknya karena Bapak ada hostnya, Bapak yang bisa mute. Di sini ada dari Bu Erna ya. Minta tolong di mute dulu Pak. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian kalkulator ya. Kalkulator waran. to silence stories that they don't like. You saw it a few years belum ago when they were ketemu. trying to make 3-year-olds wear masks at preschools, and they censored anybody who said, you know, maybe this is a dumb idea. And where you see it today, I think, in the modern American political Ini udah debate, termute is semua that ya. if you dare to believe in a Adakah yang secure masih? border, Kamala Harris and her goons will call me a racist for daring to believe in American borders. Now, here's the crazy thing about this is people have come. Saya udah berhasil di mute akhirnya. Ya, kita bisa contoh langsung. Sorry. Sharing, kalkulator. Kita coba sharing dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel terkait dengan bagaimana strategi trading dari pro trader atau mungkin retail trader, non market maker untuk mengkombinasikan antara apakah kita menerapkan strategi scalping, apakah kita menerapkan strategi swing trading dipegang sampai hari berikutnya. Sebagai contoh Arto. Nah, kita lihat kita punya, misalnya kita punya dana 2 juta. Nah, 2 juta ini kita mau gunakan untuk trading waran terstruktur yang diterbitkan oleh KGI Sekuritas. Arto HD CF5A misalnya. Nah, kemudian kita hitung dengan matriks waran. Ketika kita tahu level support 1, support 2, support 3 di level sekian, harganya adalah 50 misalnya. Terus di level sekian, harganya adalah 51. Terus kemudian di level sekian, harganya 49. Nah, karena kita mencoba untuk menerapkan strategi RCA dengan strategi secara bertahap, kita bisa masuk di level 10.000 unit dengan harga sekian. Nanti kalau tereksekusi, itu akan ada di level harga rata-rata 50,67. Ini ilustrasinya begitu. Nah, kalau misalnya harga transaksi fee, misalnya 0,18 yang kita simulasikan dengan acuan platform KGI Sekuritas. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya tadi ada yang menggunakan platform broker lain 0,15% atau 0,16 atau 0,19, yaitu tinggal di adjust saja di masing-masing kalkulator Bapak Ibu semuanya. Intinya adalah ketika kita jual, itu harga penjualnya tetap sama 0,18, bukan 0,28 seperti pembelian saham underlying. Nah, ketika kita tahu exit level atau level support 1 atau level support 2 atau level support 3-nya itu ada di level harga underlying sekian. Nah, di situ terlihat harga 55. Nah, kita bisa taking profit. Ketika harganya di 2.970, misalnya 2.610 atau 2.620, harga teoritisnya adalah 55 harga bidnya. Kita sell di 55. Nah, nanti kita akan langsung mendapatkan profit sekitar 8,16% setelah dihitung harga transaksi fee. Nah, kalau misalnya kita pakai strategi risk and reward 2:1, kita harus melihat win rate Bapak Ibu semuanya. Untuk profit secara konsisten, itu Bapak Ibu semuanya harus melakukan simulasi backtesting dan forward testing dengan strategi trading Bapak Ibu masing-masing. Karena seperti yang terlihat di layar monitor Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu punya break even 90%, itu belum tentu profit di akhir periodnya kalau dia salah men-setting strategi risk and reward-nya. Jadi kalau win rate 90%, artinya dalam 100 kali trading, 90 kalinya itu benar, 10 kalinya salah. Tapi strategi risk and reward-nya itu salah, 10:1. Itu kan belum break even, karena kalau untuk yang win rate-nya 90% itu ya harus 9:1 atau 8:1, atau mungkin baiknya ya paling tinggi ya 5:1. Nah, contohnya adalah begini, kalau misalnya kita menerapkan strategi yang salah,
win rate-nya 90%. Jago nih analisis teknikal atau fundamental atau sentimen. Tapi win rate-nya salah setting, ya tetap nggak kerugiannya bisa lebih besar, bisa menghancurkan semuanya yang sudah dimiliki. Jadi 100.000 kali maksimal loss-nya adalah 100.000, win rate-nya 10.000. Jadi 10 kali salah itu langsung 100.000. Nah, 90 kali benar tapi cuma 10.000, itu kan 10 banding 1. Nah, 10 kali 100.000 tuh profitnya cuma 1 juta. Sorry, loss-nya itu udah 1 juta. Nah, win-nya itu cuma 900.000. Itu hasil akhirnya ketika udah 100 kali trading, itu tetap rugi, meskipun jago analisis teknikal. Nah, bagaimana cara, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya punya win rate biasa-biasa aja, nggak terlalu jago analisis teknikal, tapi misalnya 60%, tapi eh, risk and reward-nya itu benar atau di setting secara tepat, misalnya 1 banding 1. Nah, 1 banding 1 artinya 100 kali, sorry, 60% artinya 100 kali trading, 60 kalinya benar, 40 kalinya salah, tapi setting risk and reward-nya itu 1 banding 1. 100.000 profit, 40 kali, 100.000 profit kali 60, sorry, loss-nya 40 kali 100.000, berarti maksimal kerugian itu 4 juta. Win-nya itu 100.000 kali 60 kali berarti 6 juta. Berarti hasil akhirnya setelah 100 kali itu untung 2 juta. Itu untuk gambaran Bapak Ibu semuanya ketika melakukan back testing dan forward testing, ketika Bapak Ibu semuanya kombinasikan strategi teknikal, fundamental, sentimen, dan seperti holding period tadi, dan kemudian seperti banyaknya frekuensi seperti RCA atau misalnya lamsam atau secara serentak. Nah, lebih bagus lagi kalau win rate 90% itu kita setting risk and reward-nya itu lebih tepat, kayak misalnya 1 banding 1, 2 banding 1, untuk mengakomodir kalau misalnya ada fluktuasi perubahan harga secara cepat. Jadi kita setting 2 banding 1, seperti contoh tadi. Kita setting harga rata-rata pembelian kita 50, take profit-nya di 55, stop loss-nya itu di 40, untuk menghasilkan risk-nya itu 2 dan win-nya itu 1, sorry, reward-nya itu 1. Jadi maksimum profit-nya itu 8,16%, maksimum loss tolerance-nya itu minus 21%,34. Itu 2 banding 1. Jadi kalau Bapak Ibu 1.000 kali trading dengan karena Bapak Ibu jago 90%, terus settingnya benar 1.000 kali trading, ya hasil akhirnya profit gitu. 100.000 misalnya kali 10, atau kali 150.000 kali 900, kalau 1.000 kali. Kalau 100 kali berarti 100.000 kali 10, 50.000 kali 90. Hasil akhirnya adalah profit 3.500.000 misalnya. Itu untuk menganalisis backtesting dan forward testing Bapak Ibu semuanya, dikombinasikan dengan risk and reward dan break even point. Nah, ini untuk lebih detailnya mungkin ada di webinar sesi lainnya. Ini hanya sekedar pengenalan kepada Bapak Ibu semuanya untuk lebih aware terhadap risiko. Karena pro trader lebih fokus pada risiko dibanding dengan reward-nya. Karena ketika fokus pada risiko, reward-nya itu akan mengikuti. Ketika berkali-kali secara konsisten, hasil akhirnya adalah profit. Tapi kalau fokus pada reward, kita nggak fokus sama risikonya, itu bisa menjerumuskan hasil trading Bapak Ibu semuanya. Bisa hilang seketika semua produk. Contohnya adalah yang punya win rate 90%. Dia bilang jago, dia bilang analisis teknikal, fundamental jago, tapi cuma kecil-kecil di setting 10 banding 1, tapi 10 kali 100.000 kali 10 otomatis menghancurkan profit yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu. Mungkin untuk sharing session dari saya. Apakah ada Oke, pertanyaan dari Bapak Brevi? ya. Terima kasih Pak Wahyu untuk sharingnya. Kita akan langsung masuk ke session pertanyaannya di sini. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Davin Tandean. Pak Wahyu bisa minta Excel-nya nggak? Mungkin Oh, maksudnya bisa Excel nanti. kalkulatornya. Ya, bisa. Jadi nanti yang mungkin minta kita kirim juga melalui email dan nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sebelum masuk ke sharing session kali ini sudah mendaftar ke link yang kita sediakan. Nah, kita sudah punya database email dan
Nomor WhatsApp mungkin nanti kita kirimkan melalui. Ada lagi Bapak Brevi? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh diketik atau langsung open mic saja ya, dan em, dipersilakan untuk bertanya sekarang dari ketiga materi yang telah dibahas tadi. Mungkin saya rangkum juga ya tadi karena kita ada banyak bahasan, tapi intinya ada tiga yang kita bahas ya. Yang pertama adalah perkenalan tentang matriks waran, KGI Sekuritas, cara membukanya di website kami dan bagaimana cara menggunakannya untuk melihat harga dari waran berdasarkan harga underlying-nya. Terus yang kedua, kita juga sudah mencoba analisis teknikal dan melihat bagaimana dengan analisis teknikal tersebut kita dapat mendukung strategi trading kita di waran terstruktur. Dan yang ketiga adalah kita juga sudah membahas tentang kalkulator waran untuk menghitung bagaimana kita dapat take profit atau stop loss berdasarkan strategi lump sum ataupun RCA juga. Jadi karena bahasannya cukup banyak dari Bapak Ibu sendiri, apakah ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Marina, Pak. Pak Wahyu, boleh tolong dijelaskan dengan bahasa awam bagaimana cara memilih produk SW yang bagus dan waktu tepat untuk menjual produk dan mengganti produk yang baru. Ya, saya sudah share website waran KGI. Dan pertama, Bapak Ibu semuanya cukup lihat pencarian waran. Seperti yang sudah nampil ya di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Ada yang namanya pencarian waran untuk screening atau untuk memilih waran terstruktur bagi pemula. Yang pertama, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya tertarik dengan beberapa produk KGI Sekuritas Indonesia yang saat ini sudah ada 8 produk dan nanti per 19 November ada tambah lagi 11 produk yang kita setting spesifikasinya lebih bagus lagi untuk keuntungan trader non-market maker. Pertama adalah kita lihat, kita sortir penerbitnya. Ada banyak penerbit di Indonesia. Kalau misalnya tertarik dengan KGI Sekuritas Indonesia sebagai penerbit, klik KGI, terus kemudian saham dasarnya apa gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya terbiasa trading di saham underlying, misalnya Ibu Marina, oh saya suka Bank Mandiri karena mungkin dia paham terkait dengan analisis Bank Mandiri, laporan keuangannya bagus, terus kemudian harganya secara kecenderungan itu naik terus misalnya laporan keuangan di kuartal 3 cukup oke, dan mungkin di periode sekarang sedang terjadi penurunan secara dalam karena memang sedang ada sentimen seperti misalnya pemilih US, terus kemudian DXY atau indeks dolar US itu naik, kemudian berakibat pada outflow asing keluar dari saham Indonesia. Akhirnya dampaknya kepada saham-saham perbankan, salah satunya adalah ya itu malah justru jadi salah satu indikator untuk kita akumulasi. Nah, selain Ibu Marina beli di saham dasarnya Bank Mandiri, kan misalnya strategi Ibu Marina itu di Mandiri itu untuk beberapa bulan ke depan atau mungkin bahkan beberapa tahun holdnya. Nah, waran terstrukturnya itu cukup di hold dalam hitungan beberapa jam saja atau mungkin strategi swing trading sampai hari berikutnya, karena untuk mendapatkan cash flow untuk Ibu Marina. Kalau misalnya hold Bank Mandiri tadi kan kalau misal hitungannya tahun, paling cash-nya itu yang diterima keuntungannya dari Ibu Marina itu cuma dari dividen atau ketika direalisasikan. Tidak ada misalnya naik saham Bank Mandirinya itu naik, kita nggak dapat fisiknya, duitnya, kecuali kita dapat dividen. Tapi kalau misalnya di waran terstrukturnya kita beli Bank Mandiri, kita setting, Bank Mandiri. Nah, kita lihat spesifikasinya. Kita lihat kita karena Bank Mandiri per 19 November kita ganti ke Bank BCA yang sudah ada di pasar saat ini. Jadi kalau misalnya Bank BCA kita lihat karena kita tidak terlalu mahir untuk melakukan scalping. Jadi kalau misalnya
kita nggak ada waktu untuk melakukan scalping, analisis per detik, per menit, per jam, maka kita bisa melakukan strategi swing trading atau sampai beberapa hari berikutnya. Nah, Ibu Marina bisa lihat yang namanya tetanya, nilai tetanya. Jadi kita bisa sortir nilai teta. Nah, kalau misalnya kita lihat di produk kita bisa lihat spesifikasi tetanya. Teta kita 0,19 rupiah aja. Nah, tadi saya sempat sebut bahwa semakin besar teta, itu semakin berisiko kalau kita pegang lebih dari 1 hari. Karena akan mengurangi harga teoritis waran terstruktur. Kalau Ibu Marina pilih produk waran terstruktur KGI dengan teta hanya minus 0,19%, itu kalau dipegang sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya nggak ngurangin harga teoritis kalau harga underlying-nya sama. Syukur-syukur harga Bank BCA yang Ibu Marina beli itu selama 1 minggu itu naik 10 tik misalnya atau 20 tik, otomatis Ibu Marina itu bisa jual waran terstruktur dari misalnya dari harga 25 ke harga 30. Bisa hitung di matriks waran tiap harinya. Nah, itu Ibu Marina udah cuan gitu. Kalau misalnya kita tadi menggunakan simulasi kalkulator, dari perubahan harga 1 tik aja, dari 50 ke 52 aja, itu udah profit gitu buat Ibu Marina. Karena kan waran terstruktur itu, harga penjualan itu, broker fee-nya itu tidak ada potongan pajak. Jadi secara simpel aja, kalau misalnya mau strategi lebih dari 1 hari, ya pilih yang tetanya rendah, kayak produk kayak Sekuritas Indonesia. Gitu, Ibu Marina. Ada Baik, lagi? terima kasih Pak Wahyu untuk jawabannya. Jadi saya menyimpulkan sedikit ya untuk cara memilih waran terstruktur tadi. Yang pertama tahapannya adalah tentukan underlying yang kita trade ya. Yang biasanya kita trade, misalnya pada kasus yang dicontohkan tadi adalah BBCA ya. Ya, BCA. Dan setelah kita menentukan underlying-nya, kita juga menentukan strategi kita, apakah kita ingin scalping atau trading. Dan dari situ kita juga menentukan parameter apa saja yang paling berpengaruh berdasarkan strategi yang kita pilih. Jadi sebagai contohnya tadi, kalau kita memilih scalping, tentunya time frame-nya hanya 1 hari, kita ingin waran terstruktur yang sensitivitasnya tinggi. Artinya tidak perlu naik banyak ya, underlying-nya hanya naik sedikit, nanti structured warrant-nya atau waran terstrukturnya bisa naik banyak tik. Sedangkan kalau kita mau swing trading tadi seperti dicontohkan sama Pak Wahyu, kita mau pilih waran terstruktur yang theta-nya rendah. Theta atau peluruhan waktu menandakan depresiasi harga waran terstruktur per hari. Dan kalau kita mau hold selama beberapa hari, artinya kita harus mencari yang peluruhannya rendah atau yang tetanya rendah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Marina, semoga menjawab. Berikutnya ada banyak pertanyaan Pak, nih ada 4 pertanyaan dari Pak Topan. Pak Wahyu izin tanya beberapa. Ini yang pertama adalah sensitivitas tik. Jadi apakah sensitivitas tik itu ditentukan oleh sekuritas ya Pak? Dan yang kedua, apakah arti dari in the money dan out of the money? Dan yang ketiga adalah saat kadaluarsa, waran nggak dijual berarti langsung hangus. Jadi mungkin bagaimana sistemnya untuk waran yang di hold until maturity ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah kapan kita akan menyediakan put warrant. Oke, jadi mungkin untuk Pak Wahyu boleh mohon bantu dijawab. Ya, dari pertanyaan dari Bapak Topan ya. Yang pertama itu tentang dengan sensitivitas tik yang menentukan penerbit ya. Mungkin maksudnya penerbit ya. Iya, betul Bapak Topan. Jadi kita sebagai penerbit dan market maker itu menentukan sensitivitas. Jadi kalau misalnya Bapak lihat produk yang beredar di market itu ada perbedaan sensitivitas tiap produk. Bahkan underlying-nya sama, sensitivitasnya itu beda. Bahkan penerbit yang sama, misalnya kita KGI di masa mendatang itu kita menerbitkan Bank BCA, tapi ada Bank BCA lagi, misalnya A dan B gitu. Sensitivitasnya bisa kita setting beda gitu. Karena untuk mengakomodir kebutuhan trader, karena tiap trader risk profile-nya itu beda-beda. Ada yang maunya sensitivitasnya itu tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi misalnya 0,4 atau 0,3 artinya kan untuk menggerakkan waran terstruktur
satu tick naik satu tick di waran terstruktur, di underlying-nya ketika gerak satu tick kalau 0,5 kan tadi udah naik dua tick di waran terstruktur. Kalau rugi juga sama karena risikonya tinggi juga. Kalau turun ya berarti risiko penurunannya juga lebih cepat gitu. Makanya ada tipe trader yang nggak terlalu mau berisiko banget juga gitu. Jadi ada yang nyaman dengan sensitivitas satu tick aja, nggak perlu 0,4. Jadi kita setting sebagai market maker kita setting beberapa produk yang berbeda. Tuh. Tentunya tergantung dengan fraksi harga dari pergerakan saham underlying. Tuh. Nah kemudian in the money, out of the money itu maksudnya gimana ya? Oh oke. Jadi untuk bagi yang pemula, ada tipe penyelesaian di waran terstruktur. Yang pertama adalah in the money. In the money artinya, kan tadi waran terstruktur itu memberikan hak kepada pembeli waran, hak ya, nggak ada kewajiban, untuk mengunci harga beli, harga pelaksanaan. Jadi kalau misalnya in the money adalah ketika harga saham underlying 5 hari rata-rata sebelum jatuh tempo, itu di atas harga pelaksanaan, itu dalam kondisi in the money. Jadi selisihnya itu jadi keuntungan nilai intrinsik, dan nantinya ke pay dan ke SEC akan mentransfer dana selisih tersebut ke rekening RDN si trader. Tapi ini dalam kondisi in the money kalau misalnya si tradernya itu hold sampai jatuh tempo. Tapi kembali lagi, kita atau saya pribadi itu tidak merekomendasikan holding waran terstruktur itu sampai jatuh tempo karena sangat berisiko. Karena gini, untuk ngitung break even point, misalnya gini, harga pelaksanaan BCA itu 10.000. Nah, kemudian harga waran terstruktur, rasio pelaksanaannya adalah 40. Nah, harga rata-rata pembelian kita adalah 30. Berarti break even-nya Bapak itu 30 kali 40 berapa? 1.200. Break even Bapak itu 1.200 plus harga pelaksanaan 10.000. Jadi bisa nggak Bank BCA itu selama 4 bulan ke depan itu melebihi harga break even 11 berapa tadi? 10.000 plus 11.200. 10.000 plus 1.200, 11.200. Bisa nggak 4 bulan ke depan 11.200? Nah, itu sangat berisiko buat Bapak semuanya. Kalau misalnya harga Bank BCA 4 bulan ke depan itu di bawah 11.200, artinya hangus duit Bapak. Makanya adalah karena produk waran terstruktur bukan investasi dan nggak wajib dipegang sampai jatuh tempo, ya makanya tradingkan aja di secondary market dengan strategi scalping atau strategi swing trading. Begitu dari 30 ke 32, dari 30 ke 50, begitu udah cuan dibanding hold sampai jatuh tempo, itu sangat berisiko sekali. Terus kemudian yang ketiga, saat kadaluarsa waran nggak dijual berarti hangus Pak. Keuntungannya full dari jual beli ya Pak, capital gain. Oh tadi mungkin agak menyinggung yang nomor 2. Profit dari waran terstruktur sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah capital gain. Kita beli di 30, jual di 35. Itu capital gain dari waran terstruktur. Kita beli aja di market produk KG Sekuritas Indonesia di platform manapun yang terdaftar di OJK. Bapak nggak perlu jadi klien KGI untuk bisa beli produk kita. Dari 30 ke 35 itu udah profit, itu capital gain. Nah, kemudian cara yang kedua adalah hold sampai jatuh tempo. Tapi tadi ya, kalau in the money itu kita memang ditransfer tapi belum tentu profit. Nah, kalau at the money itu sama dengan harga pelaksanaan, itu juga hangus. Kalau out of the money di bawah harga pelaksanaan itu juga hangus. Jadi ke SEI dan ke P di saat jatuh tempo itu nggak transfer ke rekening masing-masing. Ke C dan ke P akan transfer ketika terjadi in the money atau harga rata-rata 5 hari sebelum jatuh tempo itu lebih tinggi dari harga pelaksanaan. Tapi yang harus diingat bahwa in the money belum tentu profit buat Bapak. Bapak harus ngitung break even point-nya. Makanya sangat berisiko dan tidak kita rekomendasikan untuk hold sampai jatuh tempo itu Pak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah rumus pembuatan metrik harga waran terstruktur ketika mendekati expired. Ya, jadi memang pada saat ini kita jadi untuk secara exercise teori untuk menghitung harga teoritas kita menggunakan Black-Scholes model, tapi kita sesuaikan juga dengan beberapa indikator lainnya, kayak misalnya Black-Scholes model itu kalau misalnya Bapak Ibu semuanya udah terbiasa terkait dengan
atau mungkin backgroundnya adalah dari matematika, udah terbiasa menghitung rumus formula Black-Scholes model, yang di dalamnya secara mudahnya itu terdapat harga spot atau harga underlying, ada parameter harga pelaksanaannya tadi yang disetting, yang di keep, yang dijadi acuan. Sorry, bukan menjadi acuan harga underlying ya, tapi parameter harga penguncian. Terus ada implied volatility atau volatility yang kita harapkan yang disetting di awal oleh market maker dan tetap sampai dengan jatuh tempo. Terus kemudian ada juga free risk rate. Free risk rate ini mungkin setiap penerbit juga beda-beda. Ada yang menggunakan parameter kupon obligasi 10 tahunan, ada yang menggunakan parameter lending rate dan segala macam. Terus ada juga parameter sisa menuju jatuh tempo. Secara sederhana, Black-Scholes model itu parameternya itu. Nah, untuk kasus di IDX memang ini agak unik karena kan settlement-nya adalah ketika kita menggunakan Black-Scholes atau metode penyelesaian European model, itu kan exercise-nya itu di akhir jatuh tempo. Beda dengan kalau misalnya menggunakan ASEAN model atau American model. Kalau American model kita bisa di kapan saja. Tapi kalau European sebenarnya kan di akhir jatuh tempo. Tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan Black-Scholes dan acuannya adalah 5 hari rata-rata menuju jatuh tempo, itu akan sebelum jatuh tempo itu ada sedikit error. Gitu. Makanya kita mengakomodir beberapa parameter seperti Monte Carlo dan ASEAN model untuk Black-Scholes model. Jadi nanti untuk meminimalisir setidaknya kalaupun errornya tidak semakin besar. Jadi meminimalisir perhitungan model matematika kita. Jadi bisa dibandingkan dengan produk kompetitor yang memang produk kita itu dan kuotasi harga yang kita buat, kuotasi harga yang market maker KGI buat itu sangat transparan dan bisa dilihat di matriks Warren. Kemudian apa lagi? Satu lagi terakhir, kalau Putwaran kapan ya Pak Wan? Putwaran. Putwaran, jadi infonya memang secara POJK itu untuk short selling sudah bisa sudah resmi berlaku dari OJK dan IDX. Peraturan IDX juga sudah berlaku. Cuma memang IDX masih mencari lisensi beberapa sekuritas atau anggota bursa yang nantinya mempunyai lisensi untuk melakukan short selling. Dan mungkin jika mungkin di tahun ini ekosistemnya belum bisa selesai, karena memang butuh beberapa evaluasi lainnya, seperti karena memang modal minimal untuk melakukan short selling itu kalau dulu 200 juta, sekarang 50 juta, nanti masih dikaji lagi, atau hasilnya seperti apa, secara ekosistem seperti apa, nanti IDX masih coba untuk mengevaluasi lisensi anggota bursa yang sudah masuk pipeline sebagai anggota bursa yang terdaftar dalam short selling. Nah, rencananya mungkin sekitar Januari mungkin tahun depan itu tipe Putwaran itu udah mungkin mulai dikenalkan gitu. Jadi nanti kalau ada Putwaran ya Bapak Ibu semuanya, jadi keunggulan waran terstruktur itu tambah lagi. Kalau tadi kan keunggulan waran terstruktur cuma modalnya kecil, bisa dapat exposure, adanya leverage, nggak perlu tambah modal, initial margin. Nah kalau ada Putwaran, itu jadi ada two ways opportunity. Jadi ketika market bearish, ketika market bullish, itu kita bisa dapat profit. Ketika market bearish kayak sekarang, IHSG lagi bearish, terus saham perbankan lagi anjlok, kita bisa beli Putwaran. Jadi contohnya itu. Nah kalau misalnya pastinya sebenarnya kita nggak bisa mastiin. Terkadang juga IDX juga belum bisa memberikan statement yang jelas kapan pastinya Putwaran akan diberlakukan. Tapi mungkin kita harapannya adalah tahun depan, itu aja sih. Harapannya semakin cepat semakin bagus karena two ways opportunity semakin bisa diterapkan buat trader non market maker. Terus kemudian izin bertanya, mohon maaf apabila mungkin saya telah apa kegunaan volatilitas tersirat bagi trading kita? Selain volatilitas tersirat, istilah seperti apa benar ukuran perubahan seperti pada itu model dasar model Black-Scholes. Pula saya akademisi di bidang matematika keuangan. Ya betul. Jadi ini saat ini memang kita men-setting harga teoritis waran terstruktur itu dengan menggunakan model Black-Scholes model. Jadi nggak ada cerita kuotasi harga di pasar itu random. Jadi trader dalam market maker nggak usah khawatir. Nanti market maker setting harga ditinggiin,
atau diturunin atau ketika harganya sekian ditinggiin aja biar ketika orang udah beli udah megang terus kita tinggiin biar diturunin biar ketika mereka mau jual ke market maker itu harganya lebih rendah. Yang nggak bisa begitu karena kan kita pakai model matematika Black-Scholes dan bisa diuji oleh Bapak Ibu semuanya. Bisa diuji maksudnya Bapak Ibu bisa ngitung sendiri, nggak usah pakai matriks waran kita. Bapak Ibu bisa gunakan kalkulator Black-Scholes di Excel, pakai coding. Kalau misalnya Microsoft Excel itu agak susah, mungkin bisa kalau yang terbiasa coding misalnya Python itu juga bisa lebih cepat gitu. Jadi dengan harga parameter underlying-nya sekian, free risk rate-nya sekian, volatilitasnya sekian, itu langsung ketahuan harga teoritisnya. Salah melenceng dari yang dikuotasikan sama market maker dan di teoritis yang Bapak Ibu hitung itu ternyata melenceng jauh, itu namanya tidak transparan. Market maker itu mungkin ada penurunan volatilitas, misalnya gitu. Nah, itu bisa, makanya adanya matriks waran itu untuk menguji transparansi penerbit atau market maker. Nah, Bapak Ibu bisa dicek matriks waran kita dan bisa dihitung. Nggak usah pakai website kita, bisa pakai secara umum model matematika. Nah, kemudian fungsi delta, theta. Ya, kalau untuk trader non market maker, Bapak Ibu, sekarang ini karena tipe waran terstruktur hanya tersedia tipe call, jadi dengan asumsi mengunci harga beli. Jadi yang sekarang ini bisa dijadikan acuan hanya tetanya aja. Belum bisa seperti delta, vega, dan lain sebagainya. Bahkan sampai rho itu sebenarnya belum terlalu urgent karena belum bisa diterapkan strategi seperti misalnya protective put, misalnya covered call itu belum bisa karena masih buying call. Nah, kalau buying call otomatis kan Bapak Ibu semuanya nggak bisa hedging. Bukan market maker ya. Kalau market maker hedging. Karena kita kan jual otomatis delta exposure-nya itu negatif. Kita harus menutup negatif delta exposure-nya dengan pembelian saham underlying. Nah, kalau misalnya non market maker itu hanya bisa beli waran terstrukturnya aja dengan harapan bahwa ada kenaikan di underlying. Jadi pakai scalping atau tadi yang hold sampai swing trading atau mungkin holding sampai jatuh tempo dan yang nggak kita rekomendasikan. Jadi hanya bisa tetanya aja untuk melihat ada peluruhan waktunya berapa rupiah sih kalau misalnya harga underlying-nya flat gitu. Kayak gitu. Oke, sudah dijelaskan. Bapak Ibu ternyata ada lagi, Pak Brevi mohon dibantu kalau misalnya memang masih ada atau saya terlewat misalnya. Untuk sejauh ini tampaknya sudah dijawab ya untuk semua pertanyaannya. Kira-kira dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita bisa menerima satu pertanyaan lagi, atau kalau sudah, kita bisa menyudahi sesi Warren Talks pertama kita. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri sesi kita pada kali ini. Sebelumnya bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, kita juga menyediakan banyak konten sebenarnya di Instagram dengan tag KGIID_.